Sebagai seorang mantan penyidik yang kini bergelut dengan misteri di luar koridor resmi, saya telah menyaksikan banyak kasus yang mencoba dikubur dalam-dalam. Namun, kasus kematian Ramadhanu Pangandaran, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, adalah anomali yang terus menghantui. Pada Selasa, 8 Juli 2025, jasadnya ditemukan di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, dalam kondisi yang, bagi mata seorang forensik, lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Kepala tertutup lakban kuning, tubuh diselimuti selimut biru dongker, dan ruangan terkunci dari dalam. Semua detail ini, pada pandangan pertama, mungkin mengarah pada kesimpulan yang sederhana. Namun, pengalaman mengajarkan saya bahwa kesederhanaan seringkali adalah topeng bagi intrik yang rumit. Dalam setiap investigasi, ada yang kami sebut sebagai fulcrum point, sebuah titik tumpu di mana seluruh beban kasus bergantung. Jika titik itu patah, maka seluruh struktur argumen akan runtuh. Dalam kasus Ramadhanu, titik tumpu itu bukanlah lakban yang membungkus kepalanya, bukan selimut yang rapi menutupi tubuhnya, atau bahkan email-email lama yang mungkin ditemukan. Titik tumpu yang sesungguhnya adalah sebuah objek fisik yang tidak ada di tempat kejadian perkara, ponsel pribadinya. Ketiadaannya merupakan sebuah anomali yang bobotnya jauh lebih berat daripada semua barang bukti lain yang dikumpulkan oleh pihak berwenang, yang dalam narasi ini akan saya sebut sebagai ladusing. Ponsel ini begitu vital karena ia merupakan saksi paling objektif. Manusia bisa lupa, berbohong, atau salah menginterpretasi. Sebuah perangkat digital, di sisi lain, hanya merekam data, lokasi, waktu, dan koneksi. Data mentah ini, jika diakses, akan menceritakan kisah tanpa bias. Pernyataan resmi dari Ladusing yang menyatakan bahwa hilangnya ponsel fisik tidak menghambat penyelidikan karena data telah tersinkronisasi ke cloud atau laptop adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya dan secara profesional tidak dapat diterima. Data yang tersinkronisasi hanya menunjukkan apa yang dikomunikasikan, dan itu pun jika sinkronisasi berjalan sempurna. Namun, ponsel fisik menyimpan data yang jauh lebih penting dalam kasus seperti ini. Di mana dan kapan komunikasi itu terjadi, serta kemana perangkat itu bergerak setelahnya. Penekanan pada data mentah ini sejak awal investigasi menunjukkan pemahaman mendalam tentang forensik digital, di mana jejak digital seringkali lebih dapat diandalkan dan objektif daripada kesaksian manusia atau bukti fisik yang berpotensi dimanipulasi. Ini menetapkan konflik sentral dalam narasi ini, pengejaran data objektif yang tak kenal lelah melawan narasi resmi yang tampaknya sudah mapan dan menyesatkan. Investigasi kematian Ramadhanu Pangandaran segera dihadapkan pada sebuah paradoks informasi yang mencolok. Laporan resmi Ladusing menyebutkan bahwa ponsel Ramadhanu tidak aktif sejak sekitar pukul 21.00 pada tanggal 7 Juli. Namun, informasi lain yang beredar yang tampaknya memiliki dasar yang kuat menyebutkan adanya aktivitas pengiriman pesan WhatsApp pada pukul 21.08. Sebagai seorang ahli forensik, saya tahu kedua data ini tidak bisa benar secara bersamaan. Jika ponsel mati pada pukul 21.00, maka pesan pada 21.18 tidak mungkin ada. Jika pesan pada 21.08 itu nyata, maka laporan resmi mengenai waktu nonaktif ponsel itu keliru. Perbedaan 18 menit ini bukanlah rentang waktu yang sepele. Ia bisa menjadi penentu hidup dan mati, penentu alibi, dan penentu lokasi. Menghadapi paradoks ini, saya tahu bahwa penyelidikan independen tidak lagi dapat bergantung pada informasi yang disajikan oleh Ladusing. Saya membutuhkan data mentah, data yang belum diinterpretasi, belum dipoles, dan belum disimpulkan. Oleh karena itu, langkah krusial diambil untuk mendapatkan log teknis dari Menara Base Transceiver Station, BTS, yang merekam setiap sinyal dari nomor ponsel Ramadhanu pada malam itu, dari jam 20 hingga jam 8 pagi keesokan harinya. Permintaan ini yang saya ajukan
secara tidak resmi kepada seorang kontak lama bernama Budi, menunjukkan urgensi dan pemahaman bahwa jejak digital perangkat adalah kunci, bukan isi pesannya. Budi, saya memulai setelah basa-basi singkat. Aku butuh bantuanmu, dan ini sangat penting. Lupakan semua narasi yang ada. Aku butuh data mentah. Bisakah kau secara tidak resmi mendapatkan akses ke log menara BTS untuk nomor ponsel Ramadhanu Pangandaran, spesifik untuk tanggal 7 Juli dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi keesokan harinya. Hening sejenak di seberang sana. Saya bisa merasakan keraguannya. Ini bukan permintaan kecil. Ini adalah permintaan untuk mengakses data sensitif di luar jalur resmi penyelidikan yang sudah ditutup. Untuk apa? Tanyanya hati-hati. Karena argumen data sudah sinkron itu tidak cukup, jawab saya dengan nada datar dan faktual. Itu hanya menjawab separuh pertanyaan. Saya tidak peduli dengan isi pesannya untuk saat ini. Saya peduli dengan jejak digital perangkat itu. Saya ingin tahu menara mana yang terakhir kali menangkap sinyalnya, di mana lokasinya, dan pada jam berapa tepatnya sinyal itu benar-benar mati. Data mentah tidak bisa berbohong, Budi. Dan saya punya firasat data itu akan menceritakan sebuah kisah yang sangat berbeda dari yang kita dengar di konferensi pers. Saya membiarkan argumen saya meresap. Ini bukan lagi soal opini, ini soal data. Sebuah permintaan logis untuk memverifikasi fakta paling dasar dari sebuah kasus. Setelah keheningan yang terasa panjang, akhirnya ia menjawab dengan suara pelan. Akan kucoba, tapi jangan hubungi aku lagi soal ini. Tunggu saja. Telepon ditutup. Langkah pertama telah diambil. Perburuan terhadap ponsel hantu ini tidak lagi dimulai dengan mencari fisiknya, tetapi dengan melacak gema digital terakhir yang ditinggalkannya. Benang kuning di tangan saya terasa tegang, siap menghubungkan pin terakhir di sekitar bundaran HI ke titik berikutnya. Di atas peta, narasi resmi dari Ladusing tergambar sebagai sebuah garis hipotesis yang putus-putus, sebuah rute yang seharusnya berbelok ke arah timur, menyusuri jalan-jalan yang lebih kecil menuju kawasan Gondang Dia. Itu adalah rute yang akan membawa Ramadhanu pulang ke kamarnya di kos Mahardika, tempat ia, menurut cerita, akan melakukan aksi bunuh diri seorang diri. Semua logika kasus yang dibangun Ladusing bergantung pada kebenaran rute ini. Saya mengambil data berikutnya dari spreadsheet saya. Timestamp 21.25.41. Event type data sesi latar belakang. Saya memasukkan LAC dan CID yang tertera ke dalam sistem pemetaan saya. Beberapa detik kemudian, sebuah titik muncul di layar monitor. Jantung saya tidak berdebar kencang. Seorang detektif yang baik menekan emosinya dan membiarkan data berbicara. Dan data itu mulai berbicara. Titik itu tidak berada di timur, ia berada di selatan. Masih di sepanjang jalan protokol utama, jauh melewati persimpangan yang seharusnya membawanya ke Gondang Dia. Saya mengambil pin kuning, menancapkannya dengan presisi di lokasi menara BTS tersebut. Saya menarik benang dari pin sebelumnya. Garis di peta, saya mulai membelok dari garis hipotesis Ladusing. Saya melanjutkan ke data berikutnya. Timestamp 21.30.203. LAC atau CID yang berbeda. Saya memetakannya. Lokasinya lebih jauh lagi ke selatan. Kini mendekati area Semanggi. Saya menancapkan pin berikutnya. Benang kuning itu terus menjauh dari Gondang Dia, membentuk sebuah jejak yang lurus dan tidak terbantahkan. Timestamp 21.41, 21.48.50, dan 21.55.19. Setiap titik data adalah paku berikutnya di peti mati narasi resmi. Perjalanan ponsel Ramadhanu konsisten bergerak dengan kecepatan sebuah kendaraan di sepanjang jalan utama Jakarta. Namun, tujuannya jelas, bukan rumah kosnya. Jejak itu terus berlanjut hingga ke area Sudirman Central Business District atau SCBD, sebuah area yang dipenuhi gedung-gedung perkantoran dan apartemen mewah. Di sini, pola sinyalnya mulai berubah. Lompatan antar menara BTS menjadi lebih pendek dan terkonsentrasi di satu area kecil, mengindikasikan pergerakan yang melambat
atau bahkan pergerakan di dalam sebuah gedung di mana sinyal akan berpindah-pindah antara beberapa menara terdekat. Lalu, saya sampai pada data-data terakhir, serangkaian koneksi data yang sangat lemah sebelum akhirnya satu baris data final. Timestamp 23:47:12. Event type detached. Ini adalah rekaman teknis saat sebuah perangkat secara definitif memutus koneksinya dari jaringan. Bukan karena sinyal hilang, tapi karena perangkat itu dimatikan atau baterainya dilepas. Sinyal itu tidak pernah kembali lagi. Gema digital terakhir dari ponsel Ramadhanu Pangandaran berhenti pada pukul 23.47 di sebuah lokasi di sekitar SCBD. Saya melangkah mundur dari papan analisis saya. Benang kuning itu tergantung dengan jelas, sebuah visualisasi data yang tidak bisa dibantah. Kisah yang diceritakannya sangat berbeda. Saya mengambil buku catatan dan menuliskan 3 kesimpulan faktual berdasarkan analisis data mentah ini. 1. Pembelotan. Rute ponsel milik Ramadhanu Pangandaran setelah meninggalkan area Grand Indonesia terbukti secara definitif tidak bergerak menuju rumah kosnya di Gondang Dia. 2. Sebaliknya, ia bergerak ke arah yang berbeda dan berhenti di sekitar kawasan SCBD. 3. Perpanjangan waktu aktif. Ponsel tersebut tetap aktif dan terhubung ke jaringan setidaknya hingga pukul 23.47, hampir 3 jam lebih lama dari waktu nonaktif pukul 21.00 yang dilaporkan secara resmi. 4. Gugurnya narasi resmi. Sebagai konsekuensi logis dari 2 poin di atas, narasi resmi Ladusing yang menyatakan Ramadhanu langsung pulang ke kos untuk melakukan aksi bunuh diri seorang diri adalah tidak benar secara faktual. Kelima, alur waktu dan alur lokasi yang mereka sajikan telah dipatahkan oleh data telekomunikasi perangkat milik korban sendiri. 6. Ini bukan lagi soal interpretasi atau spekulasi. Ini adalah data keras. Pertanyaan investigatifnya kini telah bergeser secara fundamental. Bukan lagi apa yang Ramadhanu lakukan di kamarnya, melainkan apa yang sebenarnya terjadi pada Ramadhanu dan ponselnya di sekitar kawasan SCBD pada malam tanggal 7 Juli. Jejak digital itu tidak hanya membantah sebuah cerita, ia telah membuka babak investigasi baru yang selama ini coba ditutup rapat-rapat. Investigasi ini semakin mendalam, mengungkap lapisan-lapisan kontradiksi yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk merekayasa narasi publik. Pilar-pilar utama dari cerita resmi Ladusing mulai runtuh satu persatu, bukan hanya karena data digital, tetapi juga karena kesaksian langsung dan bukti fisik yang disembunyikan. Titik balik signifikan terjadi ketika Suryo, sang penjaga kos Mahardika, muncul dalam sebuah program wawancara berita di televisi nasional. Wajahnya menyiratkan kecemasan, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah bom atom yang meledakkan sisa-sisa kredibilitas narasi resmi Ladusing. Ladusing sebelumnya dengan percaya diri menyatakan bahwa Ramadhanu sempat terlihat di area dapur untuk makan sekitar pukul 22.30 WIB, membuang sampah dan menyapa Suryo dengan ucapan santai, "Ayo mas," yang diklaim terlihat dari rekaman CCTV. Pernyataan ini adalah salah satu pilar awal yang membangun citra bahwa Ramadhanu masih beraktivitas normal seorang diri sebelum melakukan aksinya. Namun, Suryo menceritakan versi yang 180 derajat berbeda. Dengan suara sedikit bergetar, ia berkata, "Saya setelah salat Isya itu langsung masuk kamar, Pak. Langsung rebahan, tidur. Saya sama sekali tidak bertemu dengan almarhum malam itu. Tidak ada itu sapa-sapaan buang sampah." Jantung saya berhenti berdetak sejenak. Ini bukan lagi sekadar perbedaan interpretasi. Ini adalah sebuah kebohongan telak. Salah satu dari mereka, pihak Ladusing atau Suryo, sedang berbohong di hadapan seluruh bangsa. Suryo juga menambahkan bahwa ia terakhir melihat Ramadhanu 2 hari sebelumnya dan dengan tegas menyatakan tidak tahu apa-apa soal CCTV atau sudut gambarnya, menegaskan bahwa semuanya dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik kos, Bapak Basuki. Pernyataan Suryo tentang 15 kamera CCTV yang terpasang di seluruh area properti kos Mahardika adalah informasi krusial.
Jumlah 15 kamera ini sangat signifikan untuk sebuah rumah kos, menandakan sistem pengawasan yang ekstensif. Sebagai mantan penyidik, saya tahu secara logis penempatannya akan mencakup semua titik masuk dan keluar, area parkir, lobi, dan yang paling penting, lorong-lorong di setiap lantai yang mengarah ke kamar penghuni. Dengan 15 kamera, hampir mustahil untuk tidak memiliki cakupan visual yang jelas dari koridor di depan kamar Ramadhanu. Siapapun yang masuk atau keluar dari kamar itu seharusnya terekam. Paradoks terbesar muncul di sini. Jika benar ada 15 kamera yang beroperasi, mengapa Ladusing pada awalnya perlu merilis narasi spesifik tentang Ramadhanu yang terlihat di dapur dan menyapa Suryo sambil buang sampah? Mengapa mereka tidak merilis saja rekaman CCTV yang sebenarnya dari salah satu dari 15 kamera tersebut yang menunjukkan Ramadhanu kembali ke kamarnya pada malam itu? Sebuah rekaman visual dari lorong akan jauh lebih kuat dan definitif. Fakta bahwa mereka memilih untuk menciptakan sebuah cerita verbal yang kemudian dibantah oleh saksinya sendiri menyiratkan salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, dari ke-15 kamera tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merekam Ramadhanu atau aktivitas mencurigakan lainnya. Sebuah skenario dengan probabilitas sangat rendah. Atau kedua, dan yang jauh lebih mungkin, rekaman dari ke-15 kamera itu memang ada. Namun isinya menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan narasi bunuh diri yang ingin dibangun oleh Ladusing. Mungkin rekaman itu menunjukkan Ramadhanu tidak kembali sendirian atau menunjukkan orang lain seperti subjek X masuk atau keluar dari kamar kos. Informasi kedua yang tidak kalah pentingnya muncul dari sebuah kebocoran, bukan dari sumber resmi, melainkan dari potongan rekaman video amatir yang diambil oleh petugas awal di TKP yang entah bagaimana tersebar di internet. Dalam rekaman singkat itu, terlihat jelas bahwa lakban yang melilit kepala Ramadhanu bukan berasal dari satu, melainkan dua gulungan lakban yang berbeda. Fakta ini tidak pernah sekalipun disebutkan oleh Ladusing dalam konferensi pers mereka. Mereka hanya menampilkan satu gulungan lakban. Penyembunyian fakta tentang adanya dua gulungan lakban ini adalah tindakan omisi yang sangat signifikan karena implikasinya sangat merusak teori bunuh diri. Dari sudut pandang bunuh diri, sangat tidak logis bagi seseorang untuk menggunakan dua gulungan lakban. Untuk apa? Jika satu gulungan habis, mungkin saja. Tetapi jika tidak, mengapa harus repot-repot membuka dan memulai gulungan yang baru di tengah proses yang menyakitkan dan membutuhkan konsentrasi penuh? Itu tidak efisien dan tidak masuk akal. Sebaliknya, dari sudut pandang keterlibatan pihak ketiga, kehadiran dua gulungan lakban menjadi sangat masuk akal dalam skenario yang melibatkan perlawanan atau lebih dari satu pelaku. Bayangkan sebuah pergulatan. Pelaku pertama mulai menggunakan satu gulungan. Korban meronta, mungkin berhasil merebut atau merusak gulungan lakban pertama. Untuk menyelesaikan aksinya dengan cepat, pelaku kemudian meraih gulungan kedua. Atau dalam skenario dengan dua pelaku, masing-masing bisa saja menggunakan gulungan yang berbeda untuk melumpuhkan korban secara lebih cepat dan efektif. Kehadiran dua gulungan lakban adalah bukti fisik yang sangat kuat yang mengindikasikan adanya sebuah pergulatan atau interaksi dengan pihak lain. Bukti yang berteriak pembunuhan. Fakta bahwa Ladusing secara aktif memilih untuk tidak mengungkapkan detail krusial ini kepada publik menunjukkan niat untuk menyembunyikan bukti yang tidak sesuai dengan narasi mereka. Analisis metodis terhadap tiga narasi yang bertentangan semakin memperjelas skala disinformasi. Narasi A, versi awal Ladusing, menyatakan Ramadhanu terlihat di area dapur dan menyapa penjaga kos Suryo sekitar pukul 22.30 WIB dengan klaim terlihat dari rekaman CCTV. Narasi B, versi CCTV Kemlu, menunjukkan Ramadhanu berada di roof gedung Kemlu hingga pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Narasi C, versi saksi Suryo. Suryo secara kategoris membantah adanya interaksi dengan Ramadhanu pada malam kejadian.
menyatakan kontak terakhirnya adalah 2 hari sebelumnya. Kontradiksi antara narasi A dan narasi B adalah masalah fisika dasar, sebuah paradoks teleportasi. Ramadhanu tidak mungkin berada di Gondang, dia pada pukul 22.30 jika ia masih berada di roof gedung Kemlu di Pejambon hingga pukul 23.09. Satu narasi pasti salah. Lebih serius lagi, kontradiksi antara narasi A dan narasi C adalah masalah kebenaran faktual. Ini bukan lagi soal waktu atau lokasi, melainkan soal sebuah peristiwa yang diklaim terjadi versus penyangkalan total dari saksi yang terlibat. Suryo tidak hanya mengatakan waktunya salah, ia mengatakan seluruh adegan menyapa sambil buang sampah itu tidak pernah ada. Hal ini mengangkat kemungkinan bahwa narasi A bukanlah sebuah kesalahan interpretasi, melainkan sebuah fabrikasi. Yang menarik, narasi B dan narasi C saling menguatkan dalam satu aspek penting. Keduanya secara independen membuktikan bahwa narasi A tidak mungkin benar. CCTV Kemlu membuktikan Ramadhanu tidak ada di lokasi untuk menyapa Suryo, dan Suryo membuktikan ia tidak ada di lokasi untuk disapa oleh Ramadhanu. Pola konsisten di mana narasi resmi Ladusing dibantah oleh data digital, pergerakan ponsel, dan kesaksian saksi independen Suryo, ditambah dengan penghilangan bukti fisik krusial, 2 gulungan lakban, sangat menunjukkan upaya sistematis untuk membangun narasi palsu. Ini melampaui kelalaian sederhana. Ini mengindikasikan keputusan sadar untuk menekan atau memanipulasi bukti yang tidak sesuai dengan kesimpulan bunuh diri yang diinginkan. Pola perilaku ini menunjuk pada agenda tersembunyi untuk mengendalikan informasi dan menyesatkan publik alih-alih mengejar kebenaran sejati. Tingkat kecermatan dalam upaya menutupi kebenaran, mulai dari pembuangan ponsel yang profesional jauh dari TKP, penataan TKP yang cermat, penekanan rekaman CCTV, hingga fabrikasi pernyataan saksi, mengisyaratkan keterlibatan individu atau entitas dengan keahlian dalam pengendalian kerusakan dan tindakan forensik balasan. Ini sejalan dengan konsep pembersih jejak atau operasi Black Ops yang dirancang untuk menghapus atau mendistorsi bukti. Tingkat kecanggihan ini menunjukkan pelatihan dan sumber daya profesional, yang berarti penutupan itu sendiri adalah operasi yang sangat terorganisir, bukan hanya reaksi panik. Dengan runtuhnya narasi resmi, penyelidikan kini bergeser dari sekadar mencari tahu apa yang terjadi menjadi membangun profil individu yang bertanggung jawab atas kematian Ramadhanu Pangandaran dan upaya penutupannya. Analisis ini dimulai dengan menimbang 3 skenario utama yang dapat menjelaskan perjalanan ponsel korban. Skenario A, penghilangan jejak oleh korban sendiri. Dalam skenario ini, diasumsikan Ramadhanu memang berniat bunuh diri, namun dengan sengaja mengarahkan taksi ke SCBD untuk membuang atau menghancurkan ponselnya sebelum kembali ke kos untuk melaksanakan rencananya. Namun, skenario ini memiliki kelemahan logis yang signifikan. Jika tujuannya hanya untuk menghancurkan ponsel, mengapa harus melalui rute memutar yang membuang waktu? Ia bisa melakukannya dengan mudah di dalam kamarnya sebelum beraksi. Selain itu, skenario ini tidak menjelaskan anomali lain seperti kondisi TKP yang rapi, metode kematian yang rumit, atau ketiadaan surat wasiat. Ini adalah hipotesis dengan daya penjelasan yang sangat rendah terhadap gambaran besar kasus. Skenario B, eksekusi di lokasi berbeda. Skenario ini lebih radikal, mengasumsikan seluruh TKP di kamar kos adalah rekayasa total. Konfrontasi dan pembunuhan terjadi di lokasi terakhir sinyal ponsel terdeteksi, yaitu di suatu tempat di kawasan SCBD. Setelah Ramadhanu tewas, pelaku memindahkan jasadnya melintasi Jakarta menuju kos Mahardika, merekayasa TKP agar terlihat seperti bunuh diri. Skenario ini menjelaskan mengapa jejak ponsel berhenti di SCBD dan memberikan justifikasi logis bagi kondisi TKP yang rapi karena pelaku memiliki waktu dan ruang untuk menata segalanya. Namun, secara logistik, memindahkan jasad di kota sepadat Jakarta
tanpa terdeteksi adalah operasi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi, membutuhkan perencanaan matang, kendaraan yang sesuai, dan keberuntungan luar biasa untuk tidak terekam CCTV atau dilihat saksi mata. Tingkat kerumitan ini membuat probabilitasnya lebih rendah, meskipun tidak mustahil. Skenario C, eksekusi di TKP, ponsel dibuang di tempat lain. Ini adalah skenario yang paling seimbang dan paling kuat. Ramadhanu memang kembali ke kos Mahardika di Gondang Dia pada malam itu. Namun ia tidak sendirian. Ia tiba bersama pelaku atau dijemput oleh pelaku di sana. Konfrontasi dan pembunuhan terjadi di dalam kamar kos. Setelah Ramadhanu tewas dan pelaku selesai merekayasa TKP, ia mengambil barang bukti paling vital, ponsel korban, dengan tujuan menghilangkan semua jejak komunikasi terakhir. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan sengaja melakukan perjalanan ke kawasan SCBD, di mana pada pukul 23.47 ia akhirnya mematikan atau menghancurkan ponsel tersebut. Skenario ini paling efisien dalam menjelaskan jumlah anomali terbanyak. Bagaimana TKP bisa direkayasa? Pelaku ada di sana, mengapa ponsel hilang dari kamar yang terkunci, dibawa pergi, dan mengapa jejak digital ponsel berakhir di lokasi berbeda dari TKP? Upaya menciptakan jejak palsu atau alibi waktu. Ini sangat konsisten dengan keberadaan subjek X yang bisa jadi adalah pelaku yang melakukan seluruh rangkaian tindakan ini. Menerima skenario C sebagai kerangka kerja yang paling logis, perjalanan ponsel itu berhenti menjadi sekadar data pergerakan. Ia bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah bayangan dari profil pelaku, sebuah sketsa perilaku, dari sosok yang bertanggung jawab atas kematian Ramadhanu. Setiap tindakan yang diambil oleh pelaku setelah pembunuhan adalah sebuah keputusan, dan setiap keputusan meninggalkan jejak psikologis. Dengan menelusuri jejak perjalanan ponsel itu, profil individu yang dihadapi dapat mulai dibangun, metodis dan mampu berpikir di bawah tekanan. Tindakan pasca pembunuhan tidak menunjukkan kepanikan yang membabi buta. Sebaliknya, ia menunjukkan serangkaian langkah yang terukur. Merekayasa TKP agar terlihat seperti aksi bunuh diri, membutuhkan ketenangan, mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti paling kritis, ponsel korban, dan meninggalkan lokasi dengan membawa barang bukti tersebut. Ini bukan ciri-ciri seorang pembunuh impulsif yang dikuasai emosi. Ini adalah modus operandi seseorang yang bahkan setelah melakukan tindakan kekerasan fatal, mampu segera beralih ke mode pengendalian kerusakan, damage control. Kemampuan untuk berpikir jernih dan melakukan serangkaian tugas logis dalam situasi bertekanan tinggi seperti itu menunjukkan tingkat kedisiplinan dan kontrol diri yang tinggi. Memiliki pemahaman yang baik mengenai investigasi modern. Keputusan untuk mengambil ponsel alih-alih sekadar menghancurkannya di TKP adalah langkah yang cerdas. Pelaku ini mengerti bahwa di zaman sekarang, jejak digital adalah segalanya. Pelaku sadar bahwa meninggalkan ponsel di lokasi, bahkan dalam keadaan hancur, masih berisiko karena tim forensik mungkin masih bisa memulihkan data dari chip memori yang tersisa. Dengan membawa ponsel itu pergi, pelaku tidak hanya menghilangkan barang bukti, tetapi juga menghilangkan lokasi geografis dari barang bukti tersebut, membuatnya mustahil untuk ditemukan. Ini menunjukkan pemahaman yang lebih dari sekadar pemahaman awam mengenai teknik investigasi, digital, dan forensik. Cenderung percaya diri, bahkan arogan, perjalanan ponsel ke kawasan SCBD sebelum dimatikan adalah detail yang paling menarik. Mengapa tidak mematikannya segera setelah keluar dari area Gondang Dia? Mengapa membawanya dalam perjalanan yang cukup jauh? Satu kemungkinan logis adalah untuk menciptakan jejak palsu, sebuah alibi waktu dan lokasi. Ini adalah sebuah langkah proaktif. Pelaku tidak hanya berusaha menghilangkan jejak, tetapi juga berusaha menciptakan jejak baru yang menyesatkan. Tindakan seperti ini mengisyaratkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Pelaku percaya ia bisa mengelabui dan mengarahkan penyelidikan ke arah yang salah. Ini adalah cerminan dari arogansi, sebuah keyakinan bahwa ia lebih pintar daripada pengejarnya.
Profil yang terbentuk dari analisis ini metodis, terencana, memahami teknologi, dan percaya diri, kini harus disandingkan dengan sosok-sosok misterius yang ada dalam pusaran kasus ini. Profil ini sangat cocok dengan hipotesis bahwa subjek X adalah seorang operatif profesional. Kemampuannya untuk masuk dan keluar dari lokasi tanpa meninggalkan jejak administratif selaras dengan kemampuannya untuk melakukan eksekusi dan pembuangan barang bukti secara bersih dan terukur. Jika isu mengenai suami Lima sebagai aparat benar, maka profil ini juga sangat cocok. Seorang aparat keamanan akan memiliki pelatihan, disiplin, dan pemahaman mengenai prosedur investigasi. Ia akan tahu persis bukti apa yang paling memberatkan dan bagaimana cara terbaik untuk menghilangkannya. Arogansi juga bisa muncul dari perasaan memiliki kekuasaan atau perlindungan institusional. Pada titik ini, perburuan ponsel hantu secara teknis telah berakhir. Gema digitalnya telah menjalankan tugasnya. Ia telah secara definitif membuktikan bahwa narasi bunuh diri dari Ladusing adalah sebuah rekayasa, entah karena inkompetensi atau kesengajaan. Dan yang lebih penting, ia telah memberi kita gambaran yang jelas mengenai lawan kita. Investigasi ini tidak lagi meraba-raba dalam gelap untuk membuktikan apakah sebuah kejahatan telah terjadi. Kejahatan itu telah terjadi. Fokusnya sekarang adalah memburu seorang individu atau kelompok yang memiliki profil yang sangat spesifik. Kita mungkin belum memiliki nama, tetapi berkat perjalanan ponsel yang hilang itu, kita sekarang memiliki sketsa wajahnya. Sebuah sketsa yang terbentuk dari metode, logika, dan psikologi sang pelaku. Dengan terkuaknya lapisan-lapisan kebohongan dan teridentifikasinya profil pelaku, investigasi ini kini memasuki babak baru yang lebih dalam, menelusuri jaringan bayangan yang mungkin beroperasi di balik layar. Ini bukan lagi sekadar kasus pembunuhan, melainkan sebuah konspirasi yang melibatkan manipulasi narasi dan penekanan kebenaran oleh aktor-aktor kunci. Dua aktor utama telah muncul dalam drama rekayasa ini. Pernyataan Suryo tentang 15 kamera CCTV yang sepenuhnya berada di bawah kendali Basuki telah mendorongnya ke sorotan. Basuki adalah satu-satunya orang yang memiliki akses penuh terhadap bukti visual paling penting di TKP. Ke-15 kamera itu adalah mata yang seharusnya melihat segalanya. Siapa yang datang, siapa yang pergi, dan pada jam berapa. Keheningan total mengenai apa yang direkam oleh kamera-kamera ini adalah keheningan yang memekakan telinga. Jika Suryo tidak pernah disapa oleh Ramadhanu, dari mana Ladusing mendapatkan cerita spesifik itu? Sumbernya pasti bukan dari Suryo dan juga tidak mungkin dari CCTV Kemlu. Satu-satunya sumber logis yang tersisa adalah Basuki, sang pengendali CCTV Kos Mahardika. Sangat mungkin Basukilah yang memberikan informasi atau rekaman selektif kepada Ladusing yang kemudian mereka umumkan kepada publik. Ini menempatkan Basuki sebagai sumber potensial dari disinformasi awal. Motivasi Basuki untuk bekerja sama bisa beragam. Ia bisa jadi berada di bawah tekanan atau ancaman dari pihak-pihak kuat yang terlibat, atau ia mungkin menerima insentif finansial untuk kerja samanya. Apapun alasannya, posisinya sebagai pengendali tunggal sistem pengawasan di lokasi membuatnya menjadi figur sentral yang tindakannya atau ketiadaan tindakannya memerlukan penyelidikan yang sangat mendalam. Ladusing, yang seharusnya menjadi penyelidik objektif, kini terlihat lebih seperti seorang sutradara yang panik karena para aktornya mulai berimprovisasi dan membocorkan naskah. Tindakan mereka tidak lagi bisa dilihat sebagai sekadar kelalaian atau inkompetensi. Fabrikasi pernyataan "Ayo Mas" yang diklaim berasal dari CCTV adalah bukti paling nyata dari upaya membangun narasi. Terlepas dari apakah sumbernya adalah interpretasi yang salah atau informasi palsu dari Basuki, Ladusing memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi setiap fakta sebelum merilisnya. Kegagalan mereka melakukannya menunjukkan sebuah proses investigasi yang ceroboh atau yang lebih buruk lagi, niat untuk membentuk opini publik sejak awal. Panggung kebohongan ini kini menjadi kacau. Naskah
bunuh diri yang telah mereka tulis dengan susah payah kini disobek-sobek di hadapan publik oleh salah satu aktor figuran mereka. Sang sutradara Ladusing berusaha mempertahankan pertunjukan, sementara manajer panggung Basuki memegang semua rekaman di belakang layar. Motivasi di balik rekayasa ini sangat mendalam. Jika sebuah institusi negara seperti Ladusing yang mewakili penegak hukum atau badan pemerintah secara aktif memfabrikasi bukti dan menekan kebenaran, seperti yang ditunjukkan oleh kontradiksi dan temuan investigasi, maka ini merupakan ancaman langsung terhadap supremasi hukum dan kepercayaan publik. Ini bukan hanya tentang satu pembunuhan. Ini tentang erosi integritas institusional dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa kemungkinan mengapa kebenaran harus disembunyikan, melindungi pihak berkuasa. Rekayasa ini kemungkinan besar bertujuan melindungi individu atau kelompok kuat yang terlibat dalam kematian Rama Danu. Ini bisa jadi terkait dengan isu aparat yang disebutkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa pelaku memiliki koneksi atau perlindungan dari struktur kekuasaan. Motivasi korupsi seringkali melibatkan perlindungan kepentingan pribadi atau kekuasaan. Menyembunyikan kejahatan yang lebih besar. Kematian Rama Danu mungkin hanyalah puncak gunung es dan ada kejahatan yang lebih besar yang coba ditutupi. Mengingat Rama Danu adalah seorang diplomat, ia mungkin saja tersandung pada informasi sensitif terkait korupsi tingkat tinggi atau keterlibatan dalam sindikat kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Jaringan perdagangan manusia seringkali terorganisir dengan baik dan melibatkan suap-menyuap untuk melancarkan bisnis ilegal mereka. Keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus-kasus semacam ini bukanlah hal yang mustahil. Konsep deep state, gagasan deep state, atau jaringan bayangan menjadi sangat relevan di sini. Istilah ini merujuk pada jaringan kekuasaan yang tidak sah dan seringkali rahasia yang beroperasi di dalam pemerintahan, tetapi secara independen dari kepemimpinan politiknya dan mengejar agenda serta tujuan mereka sendiri. Keberadaan entitas semacam ini yang mampu mengorkestrasi penutupan kasus yang begitu rumit mengindikasikan bahwa keadilan sedang secara aktif disubversikan untuk motif tersembunyi. Ini mengubah pengejaran kebenaran tidak hanya menjadi upaya jurnalistik, tetapi juga perjuangan untuk prinsip-prinsip dasar masyarakat. Melalui analisis forensik digital yang lebih dalam, menelusuri jejak-jejak yang tersembunyi di balik data-data yang dihapus dan pola komunikasi yang aneh, saya menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Kematian Rama Danu bukanlah sekadar pembunuhan yang ditutupi oleh pejabat korup biasa. Ini adalah bagian dari operasi yang jauh lebih besar dan mengerikan yang melibatkan sebuah deep state atau organisasi rahasia yang beroperasi di luar hukum. Sebuah jaringan yang memiliki pengaruh besar dan agenda tersembunyi. Motif sebenarnya di balik semua rekayasa ini adalah untuk menutupi jejak sindikat perdagangan manusia internasional. Properti kos-kosan Mahardika dengan 15 kameranya yang dikendalikan secara terpusat oleh Basuki ternyata bukan sekadar tempat tinggal. Ia berfungsi sebagai safe house atau titik transit kunci dalam jaringan perdagangan manusia. Sindikat kejahatan transnasional ini sangat terorganisir dan menggunakan strategi suap-menyuap guna melancarkan bisnis hitam mereka. Seringkali melibatkan pejabat tinggi. Rama Danu Pangandaran, sebagai seorang diplomat, ternyata bukan hanya korban yang secara tidak sengaja menemukan jaringan ini. Dia adalah seorang agen rahasia internal yang bekerja untuk membongkar sindikat perdagangan manusia dari dalam Kementerian Luar Negeri. Dia telah mengumpulkan bukti-bukti yang sangat memberatkan, termasuk keterlibatan seorang pejabat tinggi Kemlu, Direktur Jenderal Bayu, yang merupakan otak di balik operasi ini dan menggunakan posisinya untuk memfasilitasi kejahatan transnasional ini. Ponsel Rama Danu yang hilang itu berisi data-data krusial yang akan mengungkap seluruh jaringan dan keterlibatan Direktur Jenderal Bayu. Organisasi rahasia ini memiliki unit pembersih jejak yang sangat efisien dalam memanipulasi TKP,
mengendalikan informasi, dan membungkam saksi. Mereka adalah dalang di balik fabrikasi total, narasi ladusing, dan manipulasi bukti fisik, termasuk penggunaan dua gulungan lakban yang sengaja disembunyikan. Keahlian mereka dalam membersihkan bukti dan mengaburkan fakta sangatlah canggih, jauh melampaui kemampuan institusi biasa. Mereka mungkin juga yang memberikan tekanan kuat kepada Basuki, pemilik kos, untuk bekerja sama dalam menyembunyikan rekaman CCTV yang sebenarnya dan menyebarkan informasi palsu. Keahlian saya dalam forensik digital menjadi kunci untuk menembus lapisan-lapisan kebohongan yang dibuat oleh pembersih jejak ini. Saya tidak hanya menganalisis log telepon atau pesan terakhir, tetapi juga memulihkan foto-foto yang dihapus, file dokumen tersembunyi, dan pola komunikasi aneh dari perangkat digital Ramadhanu. Informasi yang dipulihkan dari ruang disk yang terhapus atau cache sistem operasi, bahkan teknik steganografi terbalik untuk mengungkap data tersembunyi, memungkinkan saya untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan peretasan ala film yang instan dan ajaib, melainkan proses metodis yang mengungkap jejak-jejak digital yang ditinggalkan oleh sindikat tersebut, mengarah pada aktivitas perdagangan manusia yang terselubung. Dalam proses ini, saya menemukan bahwa seorang karakter yang sebelumnya saya anggap minor, seorang teknisi jaringan yang pernah memperbaiki koneksi internet di Kos Mahardika, ternyata memiliki peran krusial. Ia adalah seorang agen ganda yang dengan motif yang masih belum sepenuhnya jelas, mungkin karena tekanan atau rasa bersalah, memberikan saya akses tidak langsung ke log jaringan internal kos yang tidak pernah diserahkan ke Ladusing. Log ini menunjukkan aktivitas transfer data yang mencurigakan, koneksi ke server asing, dan pola komunikasi terenkripsi yang tidak konsisten dengan operasional kos biasa, melainkan lebih mirip dengan operasi klandestin. Informasi ini yang tersembunyi di balik lalu lintas jaringan yang tampaknya normal adalah benang merah yang menghubungkan kematian Ramadhanu dengan jaringan yang lebih besar ini dan secara langsung menunjuk pada Direktur Jenderal Bayu sebagai dalang utamanya. Kasus kematian Ramadhanu Pangandaran telah mencapai titik di mana narasi resmi yang disajikan oleh Ladusing tidak lagi hanya sekadar retak atau bocor. Ia telah hancur berkeping-keping, runtuh di bawah beban kebohongannya sendiri. Fondasi utama dari teori bunuh diri kini telah musnah. Fondasi lini masa telah terbukti secara definitif bahwa ada 3 versi timeline yang saling meniadakan. Pernyataan awal Ladusing tentang aktivitas Ramadhanu di kos pada pukul 22.30 WIB secara matematis mustahil jika disandingkan dengan bukti CCTV Kementerian Luar Negeri yang mereka rilis sendiri. Fondasi kesaksian, pilar kesaksian yang mereka bangun, cerita Ramadhanu menyapa penjaga kos, telah dihancurkan secara terbuka oleh saksi itu sendiri di hadapan publik. Ini bukan lagi soal perbedaan memori, ini adalah tuduhan fabrikasi. Fondasi bukti fisik, integritas barang bukti utama kini berada di titik nol. Fakta bahwa ada 2 gulungan lakban yang digunakan, sebuah detail krusial yang mengindikasikan adanya perlawanan, telah dengan sengaja disembunyikan dari publik. Fondasi bukti pengawasan, keberadaan 15 kamera CCTV di Kos Mahardika, alih-alih memberikan kejelasan, justru menciptakan lubang hitam keraguan. Ketiadaan rekaman yang mendukung cerita Ladusing, ditambah dengan kontrol penuh dari sang pemilik kos, mengubah sistem keamanan itu menjadi sebuah sistem kerahasiaan. Dengan runtuhnya semua fondasi ini, arah investigasi yang sesungguhnya menjadi sangat jelas. Penyelidikan ini seharusnya tidak lagi hanya berfokus pada pertanyaan siapa yang membunuh Ramadhanu, melainkan harus berevolusi menjadi sebuah investigasi terhadap potensi tindak pidana baru, yaitu upaya menghalangi proses hukum dan penyebaran informasi bohong oleh institusi dan individu terkait. Fokus utama seharusnya memeriksa pemilik kos, Bapak Basuki, mengenai apa yang sebenarnya direkam oleh ke-15 kameranya, dan memeriksa pejabat Ladusing yang bertanggung jawab merilis narasi Ayo Mas untuk mengungkap dari mana cerita itu berasal.
jalan menuju kebenaran itu secara analitis tampak lurus dan terang. Namun, secara praktis, jalan itu dipenuhi oleh ranjau kebohongan yang begitu berani dan terstruktur, menyeret sebuah institusi negara. Hal ini menjelaskan mengapa reaksi terhadap investigasi independen ini menjadi begitu ekstrim. Pihak yang berani merekayasa cerita di hadapan seluruh bangsa tentu tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih jauh untuk membungkam seorang detektif swasta yang dianggap terlalu banyak bertanya. Pengawasan yang saya alami, seperti penjual roti palsu dan pengemudi ojol bayangan, adalah bukti nyata dari keseriusan mereka. Keterpaksaan untuk mundur dari pelaporan publik karena reaksi ekstrem dan ancaman serius penjual roti palsu, ojol bayangan, adalah konsekuensi nyata dari temuan-temuan yang terungkap. Ini berfungsi sebagai bukti tak terbantahkan tentang kekuatan, jangkauan, dan kekejaman kekuatan yang mencoba menutupi kebenaran. Ini bukan lagi deep state teoretis semata. Ini adalah entitas yang mampu melakukan intimidasi dan pengawasan di dunia nyata. Hal ini mengangkat narasi dari sekadar investigasi kriminal menjadi pertempuran berisiko tinggi melawan musuh yang tangguh dan tak terlihat, menyoroti biaya pribadi dalam mengejar kebenaran melawan kekuatan semacam itu. Maka dari itu, dengan berat hati yang tulus, harus saya nyatakan bahwa ini kemungkinan adalah analisis publik terakhir saya mengenai kasus Ramadhanu Pangandaran. Tidak ada janji akan ada bab-bab berikutnya. Papan catur ini telah menjadi terlalu berbahaya dan para pemainnya tidak lagi mengikuti aturan yang ada. Peta kontradiksi dan kebohongan ini telah saya sajikan seluas mungkin. Benih-benih pertanyaan telah saya tanam yang saya harap tidak akan pernah bisa dicabut. Tugas saya sebagai seorang analis naratif independen mungkin harus berhenti di sini. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi milik publik. Adalah tugas media, lembaga pengawas yang benar-benar independen, atau mungkin individu-individu jujur yang masih tersisa di dalam sistem untuk menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dengan secara eksplisit menyatakan ketidakmampuan untuk melanjutkan analisis publik karena ancaman, beban pencarian kebenaran dialihkan kepada publik dan badan independen lainnya. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kontradiksi dan pertanyaan yang terungkap tidak mati bersama investigasi individu. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya cara untuk melawan kekuatan yang kuat dan mengaburkan kebenaran adalah melalui tuntutan publik kolektif untuk transparansi dan akuntabilitas. Ini mengubah laporan dari sekadar ekspos menjadi katalisator untuk tindakan sosial yang lebih luas, menyoroti peran penting media independen dan kewaspadaan warga dalam sistem di mana saluran resmi mungkin telah dikompromikan.